Kartika Putri belum lama ini membagikan potret penyakit misterius yang ia alami. Ya, Kartika Putri mengalami masalah kulit parah hingga wajah dan mulutnya melepuh. Namun, alih-alih memberikan support dan dukungan agar cepat sembuh, tak sedikit netizen yang justru malah menyerang Kartika Putri dan menganggap penyakit tersebut adalah karma untuk dirinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penyakit yang diderita Kartika Putri dan juga respon Dr. Richard Lee yang pernah berurusan hukum dengan Kartika Putri, maka inilah 5 fakta penyakit misterius yang dialami Kartika Putri versi Cumi Top 5. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Kartika Putri memperlihatkan sejumlah area wajahnya mengalami luka ruam seperti melepuh. Tidak hanya di area wajahnya saja, luka seperti melepuh itu juga nyatanya sampai ke area lidah, pipi dalam, dan langit-langit mulutnya. Ya, dari keterangan yang dituliskan Kartika Putri, dirinya masih belum mengetahui penyebab pasti luka yang ada di area wajahnya tersebut. Lantas, seperti apa kacamata dokter kecantikan atas sakit misterius yang diderita Kartika Putri? Penyakit kulit itu kan ada banyak penyebabnya itu mungkin gejalanya kita belum tahu pasti apa penyebabnya dan gejalanya, dan saya baca juga beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya, dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Cuma memang penyakit kulit kan beraneka ragam macam, ada penyebabnya genetik, ada yang alergi kalau dermatitis kontak atau dermatitis alergi. Jadi kalau kita sentuh bahan tertentu jadi merah-merah, atau lesi kemerahan itu bisa bintul-bintul, bisa juga luka-luka kayak itu gitu. Terus ada karena penyebabnya infeksi, atau juga sekarang yang lagi banyak tuh penyebabnya imun atau autoimun tubuh. Di saat daya tahan tubuh rendah ataupun ada autoimun. Jadi imun tubuh di dalam menurunkan imun tubuh gitu. Jadi terjadi proses di dalam. Nah, kalau saya sih sebagai dokter belum bisa mendiagnosa pasti yang dialami oleh saudari Kartika. Apa sih diagnosa pasti apa? Tapi memang gejala umum biasanya seperti banyak macam penyebabnya. Bisa karena ada faktor kontak, ada imun, ada mungkin infeksi. Nah, kita memang tidak bisa menjudge suatu diagnosa hanya lewat gambar. Memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Itu sebabnya mungkin Mbak Kartika kan udah pengobatan saya lihat ya. Kalau saya baca di berita-berita, dan udah ada perbaikan, tapi mungkin balik lagi katanya terus ke Singapura ya. Berarti memang ada pemeriksaan lanjutan di sana. Seperti itu sih. Kartika Putri tampaknya tidak mau berlama-lama menanggung derita. Ya, pasca kurang lebih 1 minggu mengalami sakit misterius tersebut, Kartika Putri akhirnya memutuskan untuk pergi ke Singapura demi mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Kartika Putri juga berharap bisa segera sembuh dan kembali normal. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya, dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Cuma memang penyakitnya di Singapura sudah pengobatan ke dokter dermatologi dan sudah dilakukan terapi dan ada obat kortikosteroid. Nah, dokter di sana yang tahu berarti diagnosa mengarah kemana, dan katanya belum ada diagnosis pasti. Tapi biasanya kalau diobati dengan kortikosteroid berarti itu untuk anti-inflamasi, mengurangi bengkak dan mengurangi kemerahan. Berarti itu mungkin ada lesi eritema ke arah pun dermatitis, atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu mungkin, atau ada riwayat alergi atau riwayat autoimun dan sebagainya. Tapi saya bukan bilang seperti itu ya, karena yang tahu kan Mbak Kartika, dan saya lihat katanya belum ada diagnosis pasti. Terus saya bilang itu kalau saya lihat ada lesi, kalau di kulit itu kita tulis itu ada lesi eritema atau kemerahan. Terus mungkin karena ada melepuh, ada luka sedikit, ada inflamasi sedikit, apalagi di kulit sama mulut. Berarti udah di kulit sama mukosa kalau kita istilah. Nah, itu pun ada banyak penyakit kulitnya yang menyebabkan gejala seperti itu. Itu sebabnya kenapa mungkin Mbak Kartika dari Indonesia, terus habis itu pengobatan keluar, karena mungkin untuk mendapat diagnosa yang pasti ya. Karena mungkin beraneka ragaman. Karena kalau kita udah dapat diagnosa yang pasti pengobatannya udah tepat. Selama menderita penyakit misterius, Kartika Putri mengaku kesulitan makan karena ruam yang menyebar hingga ke dalam mulutnya. Berat badannya pun turun drastis
hingga produksi ASINya juga berkurang karena asupan gizi yang tidak terpenuhi. Untuk membantu proses pengobatan yang tengah ia jalani, Kartika Putri juga berikhtiar atau berusaha menjalani pengobatan dengan melakukan infus setiap hari. Udah pakai filter, pakai apa juga gak nolong. Buat nanya kenapa infus setiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini sebuah kulit melepuh. Doain ya. Udah infus setiap hari, colok cabut. Udah bersahabat dengan jarum. Bismillah, doain semua. Kalau ditangani cepat sebenarnya aman-aman saja. Kalau memang pure penyakit kulit. Tapi kadang-kadang ada penyakit kulit itu akibat dari penyakit yang lain. Bayang ya, jadi ada penyakit tertentu karena misalnya, saya penyakit ini salah satu gejalanya di kulit, gitu. Atau salah satu kadang-kadang contoh alergi ya, alergi itu kan kadang-kadang kita cuma lihat di kulit. Tapi kalau dia kena di saluran pernafasan, bikin kita gagal nafas kadang-kadang, gitu. Biasanya alergi kontak, ada debu, ada banyak macam, tungau dan sebagainya. Itu beda-beda tiap orang. Pasca kabar kurang menyenangkan Kartika Putri menyeruak di sosial media, Dr. Richard Lee tampak ikut memberikan reaksinya. Dalam video-video yang diunggah, Dr. Richard Lee terlihat diselimuti amarah. Ya, dokter kecantikan ini menegaskan tidak akan memaafkan orang-orang yang telah mengkriminalisasinya. Melalui video itu, Dr. Richard Lee seolah ingin mengingatkan apabila akan ada ganjaran setimpal bagi orang-orang yang memenjarakannya. Sementara melalui caption, Dr. Richard Lee menjelaskan alasan rasa sakit hatinya begitu mendalam. Menanggapi hal tersebut, Kartika Putri menuliskan sebuah pesan dalam unggahan Instagramnya. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah. Saya tidak memaafkan kalian, saya tidak memaafkan kalian. Setiap detik penderitaan dalam hidup saya berdoa, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini, yaitu hukum Tuhan. Dan demi Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Kalian semua yang akan mendapatkan ganjaran. Sampai mati, sampai pejam mata saya tidak akan memaafkan kalian semuanya. Geram disebut kena karma, Kartika Putri akhirnya mengungkapkan penyakit yang sebenarnya tengah ia derita. Ya, Kartika Putri mengaku jika dirinya memiliki riwayat sakit autoimun. Seperti diketahui, penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Kartika Putri mengatakan bahwa ia sudah didiagnosa menderita penyakit ini sejak 5 tahun lalu. Dan ia harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan. Penyakit autoimun kan banyak ya. Salah satunya bisa ke kulit seperti perbaiki imunitas tubuh. Gitu. Untunglah sekarang banyak, maksudnya dunia kedokteran kan seiring zaman perkembangan dunia pengobatan ilmu kedokteran kan semakin ada sekarang. Kalau misalnya karena autoimun berarti kita harus tahu imun kita perbaiki. Ada treatmentnya. Jadi imunitas tubuh, treatment untuk autoimun, imunitas tubuh, daya tahan tubuh harus kita perbaiki, gitu. Ini banyak sekali berkembang di masa sekarang nih, gitu, tentang imunitas tubuh karena mungkin faktor gaya lifestyle dan kebutuhan, pikiran mungkin juga berpengaruh di situ. Nah, kedua, kalau memang dia karena kontak atau alergi tertentu, berarti harus hindari faktor penyebabnya. Misalnya kita alergi karet misalnya, berarti kita harus hindari karet itu. Karena kalau kita kasih obat tertentu, misalnya timbul merah-merah nih, lesi merah-merah, karena karet misalnya. Obat itu cuma menghilangkan gejalanya, tidak menghilangkan penyebabnya. Jadi kalau kita kontak dengan karet, akan jadi lagi merah. Gitu. Itu yang dermatitis kontak. Nah, kalau ada infeksi itu biasanya kita harus periksa ini, infeksi itu apakah dari bakteri tertentu atau dari virus. Kalau dermatitis kontak, dermatitis alergi, kita biasanya udah tahu sih itu kan alergi gitu. Jadi
Mencegahnya, hindari faktor alergen. Jadi hindari bahan-bahan tertentu yang menyebabkan alergi itu. Nah, kalau imun biasanya harus perbaiki imun. Jadi kondisi imun kita harus keadaan prima terus, stabil, dan memang ada pengobatan.